Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Nadira, salah satu guru di SDN 98 Tongko, sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Angkatan 2, Rombel 16 tahun 2024 dengan NIM 21000124573. Maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai nih. Seluruh ya, siap, gerak. Untuk depan, gerak. 3, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa ke sekolah lagi, berkumpul untuk menuntut ilmu. Sebelum pelajaran kita mulai, kita menyanyikan dulu Indonesia Raya. Kita persilakan Pak Ira pimpin temannya di depan menyanyikan Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri, dari
Sebelum pelajaran dimulai, kita membaca doa. Kita persilakan teman kita untuk tampil ke depan untuk pimpin temannya membacakan doa. Marilah kita bersama-sama membaca doa, yaitu doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu rezeki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Kenapa kita harus berdoa sebelum pelajaran dimulai? Siapa yang bisa beri pendapatnya? Kenapa setiap kita mulai sebelum pembelajaran dimulai kita harus berdoa dulu? Tujuannya apa? Meminta kepada Allah agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Ilmu yang kita dapat bisa diamalkan dan selalu diingat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, hadir semua. Baik, kita berikan dulu tepuk tangan semangat. Tepuk tangan semangat. Semangat. Ya. Jadi di pagi yang cerah ini kita harus selalu semangat untuk menuntut ilmu, mendapatkan lagi ilmu yang baru. Semoga bermanfaat di dunia dan akhirat. Pelajaran hari ini, materi hari ini adalah kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Ibu tanya, ada berapa kitab Allah? 4. Ada? 4. Ada 4. Siapa yang bisa sebutkan? Pertama apa? Kitab Zabur. Kedua, Taurat. Ketiga, Injil. Dan yang terakhir keempat, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma
menerima kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui ya. Sebelum kita masuki materi, kita menyanyikan dulu lagu kitab Allah. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Ya, sekarang keluarkan buku agamanya, buka dan simpan di meja. Sudah. Pengertian iman kepada kitab Rasul adalah percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada Rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup manusia. Ada 4 kitab-kitab Allah yang biasa disingkat menjadi Zatainku. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Ada 4 nabi atau rasul yang menerima kitab-kitab Allah dan disingkat menjadi Dawismu. Dan Nabi Daud, Mu berarti Nabi Musa, Is berarti Nabi Isa, dan Nu berarti Nabi Muhammad. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan bagi menjadi kelompok. Membagi kelompok 3 kelompok. Jadi membagi 3 kelompok. Jadi Ibu kasih tugas kelompok, kalian gunting, kalian tulis nama kitabnya di sebelah sini, nama kitab, nama-nama nabi, baru nanti ditempel di kertas yang kosong, di kertas
kosong, nanti masing-masing kelompok naik tampil di depan, presentasikan hasil kelompoknya, dan ibu ambil nilainya. Jadi silakan tulis di sini nama nabi dan kitab-kitabnya yang bisa diwarnai supaya lebih bagus. Jadi di sini tulis sebelah sini kitabnya, di sini nama nabinya, di sini tempel. Mengerti? Ya kayak dulu. Waktu tidak tahu, jadi bisa digambar-gambar dan seperti ini. Ya seperti itu. Bisa seperti itu yang kayak dulu ibu bikin. Seperti itu. Jadi di sini nama nabinya, nama kitabnya, baru kalian tempel, naik nanti presentasikan hasil kelompoknya. Kalau kurang ini. Nanti kayak dulu kan? Nama-nama nabi. Setelah itu kamu gunting, bisa dihias-hias, mau berbentuk awan. Baru setelah itu ditempel di kertas yang kosong. Nama kitabnya, nama nabinya yang menerima. Jadi ada empat di kanan, 4 di kiri. Ya. Jadi kasih warna, nanti yang ini nanti menggunting, ada juga yang bergiliran untuk menempel di kertas kosong. Ya, silakan akan. Kalau sudah bikin, baru lagi tampil sebisa-bisa dulu.
Tugasnya Nana sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita lihat teman kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 akan tampil di depan mempresentasikan hasil karyanya. Kepada kelompok 1 kita persilakan untuk naik tampil ke depan untuk presentasikan hasilnya. Yang lainnya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil karya kami. Kami dari kelompok 1. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian hasil karya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami. Zabur Nabi Daud. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
hasil karya kalian. Nabi Daud alaihi salam. 2. Taurat diturunkan Nabi Musa Salah. Ini kau ulangi dulu. Kitab Taurat diturunkan. Ulangi dulu. Lagi. Kitab Taurat diturunkan Nabi Musa alaihi salam. Betul. 3. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hasil karya kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena masing-masing kelompok sudah naik menampilkan hasil karyanya, sebelum Ibu kasih nilai, kita tepuk tangan kitab-kitab Allah dulu. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Jadi yang kelompok 1 tadi berurutannya sudah betul. Pertama kitab Zabur, kedua kitab Taurat, dan yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat kitab Al-Quran. Yang kelompok 2 tadi ada salah urutannya. Yang pertama kitab apa tadi dia sebut? Zabur, sudah betul. Yang kedua kitab Injil. Injil. Injil berada di urutan ketiga. Berarti sudah satu salahnya. Ketiga tadi kitab apa lagi? Taurat. Itu sudah masuk ke urutan kedua. Berarti sudah berapa salahnya? Sudah 2. Yang terakhir sudah betul adalah kitab Al-Quran. Sedangkan kelompok 3 waktu naik tampil di sini mempresentasikan hasil karyanya, sebutan urutan nama-nama kitabnya sudah betul. Cuma di belakangnya Nabi seharusnya kayak Nabi Daud alaihi Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hasil karyanya tadi, setiap kelompok Ibu kasih nilai. Kelompok 1 jawaban dan urutannya, urutan kitab-kitabnya sudah betul, berarti nilainya 100. Beri tepuk tangan. Sedangkan kelompok 2 berapa tadi yang salah urutannya? 2. Ada 2 yang salah, berarti nilainya 50. Beri aplaus. Sedangkan nomor kelompok 3 urutannya sudah betul, sama dengan di kelompok 1 tadi, urutan kitab-kitabnya sudah betul beserta nama-nama nabinya, berarti nilainya 100. Sekarang kita akan ada permainan game. Siapa yang cepat itu yang akan mendapat nilai. Nabi Daud, saya. Ya, Kitab Zabur. kitab Zabur, ya. Beri aplaus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya. Ya, Hari. Nabi Muhammad. Apa kitabnya? Al-Quran. Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam. Aida. Kitab Taurat. Kitab Taurat. Beri aplaus. Kitab Injil. Ya. Kitab Injil.
Musa. Nabi Musa alaihi salam. Ibu kasih pertanyaan. Sudahkah kalian menghafal nama-nama kitab-kitab Allah? Sudah. Coba kalian sebutkan kitab-kitabnya. Kitab Zabur, Kitab Taurat, Kitab Injil, Kitab Al-Quran. Nah, apakah kalian sudah hafal nama-nama rasul yang diutus untuk menerima kitab-kitab Allah? Nah, coba sebutkan. Nabi Daud diturunkan kepada Nabi Musa. Daud. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian bisa menjadi anak-anak yang bertakwa? Bisa. Nah, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Siapa yang bisa kasih satu contoh perintah Allah yang harus dilaksanakan? Ya, sholat itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Siapa bisa kasih contoh larangannya Allah yang harus dihindari? Ya, berbohong. Contoh yang kedua, siapa bisa? Ya, mencuri itu tidak boleh karena dilarang oleh Allah. Sekarang ibu tanya, apakah kalian menyukai pelajaran hari ini? Menyukai? Bagian yang mana yang paling kamu sukai dari pelajaran materi hari ini? Saat membuat karya. Saat membuat Karya. Ya. Dari kegiatan ini, apa ada yang kalian tidak sukai? Tidak. Kesimpulan hari ini, siapa yang bisa kemukakan apa kesimpulan hari ini pada pelajaran yang kita laksanakan pada hari ini? Ya, Pak Ira. Saya sudah bisa membedakan 4 nama kitab Allah Subhanahu wa taala serta nabi yang menerima kitab-kitab tersebut. Ya, siapa lagi yang lainnya? Apa kesimpulannya ya? Ilman, apa kesimpulan? Pengertian takwa yaitu menjalankan segala perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Apa lagi kesimpulannya? Siapa lagi yang bisa mengeluarkan pendapatnya kesimpulan hari ini? Apa? Go. Ya, apa lagi kesimpulannya? Dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kesimpulan yang lain? Ya, teh. Contoh takwa. Contoh takwa. Siapa yang bisa sebutkan apa contohnya takwa? Siapa yang bisa contohkan saya anak-anak? Contohnya takwa, melaksanakan sholat tepat waktu. Apalagi? Ya, mengaji. Demikian jadi kesimpulan hari ini. Yang pertama, kalian sudah mengetahui kitab-kitab dan nama-nama rasul yang diutus untuk menerima kitab Allah dan pengertian takwa. Dapat, insya Allah kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Demikian pelajaran hari ini. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membaca doa, yaitu doa pula. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh.